Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya Dava Meja Rahman dari kampus Universitas Al-Azhar, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, maksud saya datang ke sini untuk melaksanakan tugas dari dosen untuk untuk mata kuliah Industri dan Profesi Komunikasi. Izin ya Bapak, saya perkenalkan dulu nama Bapak. Begitu, jadi oke, terima kasih Mas Dava. Jadi untuk melengkapi kebutuhan dari Mas Dava dan kampusnya Mas Dava, saya memperkenalkan nama saya Ganggang Marijal. Saya di sini jabatan saya adalah Kepala Bagian Humas dan Media, ya, di bawah naungan Biro Humas Menko Polhukam. Pertanyaan yang pertama nih Pak, tugas Bapak sebagai Kepala Bagian Humas serta peran utama Humas di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu apa aja sih Pak? Oke. Jadi kalau tugas saya itu sesuai sesuai regulasi, saya berada di bawah naungan Biro Humas Data dan Informasi. Itu berdasarkan Permenko nomor 6 tahun 2024. Jadi tugas saya itu di sini adalah sebagai pelaksana layanan kegiatan hubungan masyarakat di Kemenko Polhukam. Terus di situ tuh ada peliputan, ada koordinasi dengan media. Terus intinya dari situ itu skupnya adalah layanan informasi. Yang kedua ada layanan publik. Layanan publik itu adalah lebih ke pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat itu memang juga kita difasilitasi oleh beberapa aplikasi untuk mempermudah masyarakat mengadu ke Kemenko Polhukam. Terus orang bisa datang langsung ke Kemenko Polhukam untuk mengadu. Yang kedua nih Pak, misalkan saya kan pengen jadi humas entah di Kementerian Politik Keamanan atau di swasta. Nah, aku mau nanya nih Pak, skill apa yang wajib dimiliki oleh humas sih Pak? Sebenarnya humas itu dinamis ya, tergantung nanti bidang apa yang Dava kuasai. Karena humas itu ada beberapa, kenapa disebut dinamis. Humas itu bisa jadi public speaking, ya benar. Speaking harus bisa bangun relasi, dan public speaking pun harus ada pilah-pilahnya. Apakah public speaking itu menghadapi audiens, ya orang, sama menghadapi kamera, ya itu skill itu harus bisa harus bisa dikuasai karena berbeda-beda. Kalau orang menghadapi audiens, public speaking itu pertama misalkan MC ya, kedua misalkan menjadi narasumber. Ya itu kan di berbagai acara-acara forum, itu kan di depan orang itu. Kedua menghadapi kamera, kalau misalkan Mas Dava menjadi host atau reporter, itu kan menghadapi kamera ya, dan kamera itu dia skupnya luas sampai ke pelosok dunia, malah kalau misalkan di depan kamera itu harus skillnya harus mampu. Yang dasar humas itu yaitu dari cara tutur kata, ya lebih menguasai public speaking pun harus kuasai dari isi substansi apa, bidangnya apa gitu kan, misalkan olahraga ya, atau misalkan ekonomi ya, itu tuh harus dikuasain ya. Jadi nanti temanya apa, termasuk misalkan menghadapi audiens forum. Kalau audiens forum kan lebih ke audiens forum itu dia lebih ke orang dan temanya sudah ada
Temanya sudah ditentuin berarti. Sudah ditentuin. Tapi kalau misalkan di depan kamera, orang kan kita bisa dengan persiapan apa namanya materi ya, materi atau dengan spontan. Itu dasar utama dari humas ya, yaitu orang bisa ngomong baik di depan kamera atau di depan orang. Pertanyaan berikutnya nih Pak, kalau nanti saya bekerja sebagai humas, bagaimana sih dari pandangan Bapak terkait membangun tahanan diri saat bekerja di tekanan tinggi, kayak di depan umum misalkan jadi narasumber kan apa tuh namanya banyak banyak orang ya Pak gitu. Jadi nomor satu ada percaya diri ya. Yang kedua, Dava harus bisa menguasai audiens ya, bukan audiens menguasai kita. Kalau audiens menguasai kita yang gugup. Benar. Dava punya materi, wah saya ini masih materi politik, hafal kan, pas di depan orang Dava nggak mampu. Karena apa? Karena Dava dikuasain oleh audiens. Jadi tegang, ngerti kan? Ngerti. Nah, jadi Dava itu harus percaya diri satu itu. Kedua, harus bisa menguasai audiens orang, ya, dengan pede harus itu. Karena kalau nggak pede, lupa nanti apa namanya materi yang nanti lemparkan sama gugup, nanti gugup keringat dingin gitu. Yang selanjutnya nih Pak, kan saat ini kan banyak berita hoax ya Pak, kayak di informasi berita palsu di media maupun di media sosial ataupun media yang lainnya Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara mengelola rumor dan hoax saat ada konflik gitu? Terlebih lagi konflik politik Pak, kayak banyak yang adu domba gitu Pak saat ini Pak. Jadi nomor satu adalah memverifikasi data dulu, ya. Itu kita cek kebenaran apakah berita itu hoax atau bukan. Karena penting memverifikasi itu adalah salah satu fondasi dari kebenaran dari informasi itu tersebut ya. Karena apa? Karena kalau kita mengiyakan itu nanti efeknya kemana-mana ya. Terus melalui apa kita biar misalkan berita biar kita tidak terkena hoax. Satu adalah kalau dari lembaga itu kita harus pendekatan komprehensif ya, terus melalui literasi kan pernah literasi. Itu salah satu untuk menangkal atau penekanan itu dari sisi lembaga ya, dari sisi lokal. Dari sisi personal kan sering tuh menghadapi misinformasi ya, kayak misalnya tiba-tiba di TikTok tuh tiba-tiba wah ini misalkan di salah satu daerah ada sekolah yang kena racun akibat dari makanan bergizi. Iya. Kan kita belum tahu nih, kalau misalkan kita personal kita mengiyakan ya kan, tapi kalau misalkan personal kita makanya kita harus pintar memilah informasi ya. Kita cek. Nah, kalau untuk lembaga yaitu kita melalui pendekatan komprehensif, ada literasi media, terus kita bisa kerjasama dengan dengan lembaga-lembaga terkait, terus dengan media-media media-media yang kompeten lah ya, untuk menyebarkan informasi positif ya, untuk menangkal hoax. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, saat ini kan tren di media sosial kan macam-macam ya Pak gitu. Nah, supaya tidak ketinggalan sama tren yang saat ini, Humas Menko Polhukam tuh gimana ya Pak cara mengikuti tren gitu? Ya kita harus ngikutin, Humas itu harus ngikutin tren kekinian.
karena kalau kita kalau kita bicara ke belakang, kita nggak bisa menyesuaikan dengan apa zaman sekarang, teknologi sekarang, itu kita akan kaku. Contoh misalkan TikTok, ya, TikTok banyak kan. Nah, TikTok itu biasanya kan hanya kalangan muda, kalangan anak-anak Gen Z, ya, angkatan sekarang lah. Terus lembaga-lembaganya pun lembaga yang ya misalkan swasta yang kekinian gitu. Nah, mau tidak mau Kemenko Polhukam pun harus mengikuti. Tapi kalau Kemenko Polhukam lebih ke program kegiatan. Ya, satu program kegiatan Kemenko Polhukam, kedua adalah program edukasi kepada masyarakat, ya, karena ya tadi salah satunya untuk menangkal hoax juga, ya, edukasi edukasi media sosial juga harus bagus, ya, terus pendidikan literasi digital juga harus. Jadi itu sih kalau untuk memilih perkembangan zaman di Humas Polhukam. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, tantangan apa tuh, kan Humas banyak tantangan sampai sekarang. Nah, Humas di Kemenko Polhukam tuh gimana sih Pak cara ngadepin tantangan yang diarah disinformasi, misalkan berita gitu, berita nggak benar atau berita yang apa tuh namanya judul sama isinya tuh beda Pak gitu, judulnya A isinya B gitu Pak. Ya itu banyak sih ya tantangan-tantangan, apalagi contoh misalkan sekarang terkait masalah saya bicara satu contoh ya, satu contoh misalkan terkait masalah ormas lagi rame Pak sekarang, yang lagi tren, bagaimana cara pemerintahan yang baik, ya, otomatis dari kita adalah menangkal, itu tantangan buat Humas. Bagaimana tantangan Humas itu, bagaimana caranya untuk biar tidak disinformasi kepada masyarakat, karena ormas itu ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya, tergantung dari peran ormas itu sendiri. Nah, bagaimana cara penyampaian dari pemerintah di Humas, ya, khususnya Humas, biar biar kita disesuaikan kegiatan ormas itu dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, kan itu sudah ada jalur-jalurnya gitu. Nah, ini kan tergantung dari penyampaian dari sisi pemerintah kepada masyarakat untuk ormas ini baik kalau dikelola baik. Tapi kalau ada tujuan-tujuan tertentu atau misalkan ada dikelola dan tidak baik, maka akan merugikan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Jadi kita selaku Humas di sini adalah lebih ke penyampaian yang memberitahukan hal-hal yang positif. Gitu. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Humas membangun citra positif lembaga atau kementerian, misalkan lembaga atau kementerian itu sedang ada buruknya lah gitu, kayak misalkan yang kemarin Komdiji itu Pak, yang AI gitu, AI penyertis itu. Terus Humas Kemenko Polhukam tuh gimana ya Pak cara membangun citra positifnya? Kita ini ada perkumpulan badan, ya, namanya Badan Baku Humas, ya, dikelola juga dari Komdiji. Nah, Badan Baku Humas itu seluruh kehumasan itu ada di situ, ya, termasuk Polhukam. Jadi untuk hal-hal yang menangkal negatif, citra negatif, kita tidak sendiri, ya. Kita ada semacam kayak satu Baku Humas, kedua PCO itu kantor komunikasi presiden, ya. Jadi kita itu ada namanya
narasi tunggal. Narasi tunggal. Contohnya gimana tuh Pak? Narasi tunggal itu sekarang yang lagi tren apa nih? Ya, misalkan yang tadi ormas. Misalkan ya ormas. Nah, kita satu pintu. Biasanya dari presiden mengarahkan kepada seluruh humas untuk mendesiminasikan atau memblow up terkait statement presiden melalui PCO. Nah, PCO itu ke seluruh KL. Nih, ini tolong sebarkan ke seluruh kementerian, humas, seluruh humas kementerian. Itu melalui apa? Satu, bisa melalui web, ya, medianya lembaga. Bisa melalui media sosialnya yang ada di lembaga. Jadi kita tidak sendiri sih kalau untuk hal-hal yang butuh untuk mempublish, butuh untuk mendidik masyarakat terkait program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah terkait ormas juga. Ini ormas begini ya, kita melalui itu. Termasuk AI kan, ya itu sama. Jadi itu misalkan ada statement sampai presiden, itu biasanya melalui juru bicaranya itu adalah PCO, ya. PCO itu Presidential Communication Officer atau kantor komunikasi presiden. Nah, itu biasanya itu langsung disampaikan kepada KL-KL yang ada di grup. Tolong sebarkan melalui media web maupun media medsos. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Humas Kementerian Politik dan Keamanan mempersiapkan kayak press release kementerian itu Pak? Jadi gini, kalau untuk kegiatan rilis kita itu ada dua, satu pra rilis, kedua pasca rilis. Ya, pra rilis itu disesuaikan dengan kegiatan apa yang sedang dilaksanakan, ya. Contoh misalkan kita akan rapat koordinasi terkait masalah judol, ya kan? Itu kan harus ada pasca rilis. Pasca rilis itu adalah pemberitahuan awal kepada masyarakat bahwa ini loh, saya akan ada kegiatan terkait masalah judol. Nah, terkait judol, bla 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 bla, rapat koordinasi ya, bla 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 terkait judol. Nah, pasca rilisnya adalah statement dari pimpinan itu sendiri. Misalkan Menko Polhukam memberikan statement kepada masyarakat, kepada wartawan. Ini hasil dari rapat. Kenapa? Karena rilis itu hasil dari hasil dari rapat itu sendiri, rapat terakhir keseluruhannya lalu disampaikan kepada masyarakat. Itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Humas Menko Polhukam membangun hubungan strategis dengan para jurnalis Pak? Kalau dengan jurnalis, jadi kita pertama ada namanya silaturahmi dengan Pemret. Itu diadakan 1 tahun sekali, ya. Itu dengan pejabat pemerintah, pejabat wartawan redaksi ya, dengan pejabat Pemret itu dengan Menko. Yang kedua adalah kita bangun komunikasi dengan para jurnalis di bawah. Ya, jadi kita ada grup di mana dengan adanya grup ini untuk mempermudah kita komunikasi dengan media yang ada di lapangan. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak, siapa aja sih Pak stakeholder Humas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan? Ada 10. Pertama adalah di bawah naungan Kemenko Polhukam ya. Iya. Itu ada Kemendagri, ada Kemenlu, ada Komdigi, terus ada Kemhan, ada Polri, TNI, sama Kejaksaan Agung.
dan instansi yang dianggap perlu. Ah, baik Pak, cukup sekian pertanyaan dari saya. Pertanyaan ini dan jawaban dapat memberikan saya insight atau pandangan untuk saya nantinya ketika ingin bekerja sebagai humas ataupun ingin menjadi humas kementerian atau lembaga ataupun humas swasta. Nah, sekali lagi terima kasih ya Pak Gangan atas insight-nya. Jadi saya juga terima kasih Mas Dava. Jadi apa yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat buat Mas Dava, buat nanti kedepannya. Siapa tahu nanti mudah-mudahan cita-cita Mas Dava yang untuk di humas bisa tercapai. Ya. Amin. Oke, makasih banyak ya. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Famanjar Rahman. Di sini saya sedang mengerjakan tugas untuk melengkapi tugas industri dan profesi komunikasi. Saya dari Universitas Al Azhar Indonesia, prodi Ilmu Komunikasi. Dengan abang siapa namanya Bang? Sulaiman. Abang Sulaiman. Pertanyaan pertama nih Bang. Abang lulusan prodi dari universitas mana serta profesi apa sih Bang yang sedang dijalani saat ini? Kalau saya lulusan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian saya sekarang di salah satu media digital Merdeka.com. Saya mulai menjadi profesional reporter online, mulai bekerja saat pandemi berarti 2020. Berarti sekarang udah 5 tahun Bang ya. Pertanyaan kedua nih Bang, apa yang membuat Abang tertarik memilih profesi sebagai jurnalis ini Bang atau reporter gitu? Sebenarnya dulu itu aku pengen jadi reporter TV seperti itu. Cuma karena ada kendala di bahasa Inggris, akhirnya reporter online yang lebih memungkinkan. Seperti ini ya Bang ya, menginput ya lewat gitu ya Bang ya. Dia buat berita artikel Artikel online. online. Pertanyaan ketiga Bang, siapa atau apa yang menginspirasi Abang dalam menjalani profesi ini Bang? Apakah Abang ada role model seperti nama profesor nama reporter yang terkenal Bang? Kalau role model aku nggak spesifik ya, tapi mungkin anchor news di tahun 2000-an awal itu yang Seperti Jeremy Teti gitu mungkin Bang? bisa jadi salah satunya. Atau Arif atau siapa, Arif Ahmad atau siapa ya. Pertanyaan keempat Bang, bagaimana awal perjalanan karir Abang di dunia jurnalistik jadi reporter itu? Abang tahu info dari mana kalau ada itu dari ini ktk.com misalkan? Sebenarnya saya jurnalis itu karena saya setelah lulus kuliah itu kebetulan teman-teman saya itu banyak yang berkecimpung di jurnalis juga, beberapa infonya dari mereka gitu kan. Untuk pertama kali itu kan karena sebelum digitalisasi itu kan masih lama itu sifatnya joker ya, event-event joker seperti itu. Jadi banyak informasi itu dari teman yang di jurnalis. Selanjutnya nih Bang, menurut Abang apa sih prinsip etika paling penting dalam dunia jurnalistik itu Bang? Yang paling penting itu aku selalu dikasih tahu itu independensi. Iya, bagaimana kita itu tidak memihak seperti itu. Seperti ada kasus misalkan kasus A, misalkan kasusnya nih parah, habis itu pihak dari tersangka itu mau bayar Abang itu, berarti Abang nolak itu ya? Itu salah satu bentuknya, salah satu bentuk dari independensi seperti itu kan. Bagaimana kita itu tidak mudah ditekan seperti itu. Kita intinya mencari informasi atau yang kita tulis itu berdasarkan fakta, bukan tekanan di masyarakat ataupun dukungan dari pihak-pihak tertentu seperti itu. Tapi kita berdasarkan fakta apa yang kita tulis seperti itu. Seperti yang baru kemarin nih Bang, kayak lagi rame kan apa tuh namanya tahun politik, misalkan ada tim pemenangan A harus apa tuh memerintahkan yang baik tentang presidennya pasangan calon ya. Jadi
tadi itu bang juga juga bang ya. Itu salah satu bentuknya. Jadi kita yang tangkap itu fenomena kondisi di lapangan. Misalkan ada dalam pemilu itu ada anak-anak harusnya kan nggak boleh. Pertanyaan selanjutnya nih bang, bagaimana sih bang perkembangan teknologi yang saat ini ada mempengaruhi cara abang bekerja sebagai jurnalis itu bang? Pasti berpengaruh ya, apalagi sekarang dengan teknologi digital itu kan. Kalau dulu itu kan jurnalis kan masih koran, apa dengan sekarang teknologi digital itu informasinya harus real time, harus cepat. Jadi kita juga harus punya kurasi gitu kan. Kita harus cari berita yang akurat, informasi yang akurat, karena kan dengan informasi yang luas ini kan bisa jadi hoax atau sebagainya. Jadi bagaimana kita mengkurasi seperti itu. Berarti misalkan ada peristiwa terbaru, berarti abang langsung cepet-cepet membuat artikelnya ya bang? Membuat artikel harus cepat dan juga kita cari narasumbernya, apakah informasi tersebut benar atau tidaknya. Pertanyaan selanjutnya nih bang, apa keterampilan yang harus dimiliki dan penting untuk jurnalis? Yang paling penting bagi saya itu bagaimana kita berpikir kritis ya. Itu paling penting karena misalnya ada fenomena kejadian apa gitu kan, kita itu harus mengambil angle yang masyarakat belum tahu. Pertanyaan selanjutnya nih bang, di saat abang bekerja, bagaimana sih bang cara mengelola stres dari tekanan kayak teknologi meliput gitu bang? Kalau namanya jurnalis tekanan itu kayaknya tiap hari ada sih Iya. dari narasumber, dari penugasan redaksi seperti itu kan. Cuma bagaimana kita mengelolanya, kita itu karena mungkin terbiasa ya gitu kan. Jadi kita ingat-ingat apa sih goals yang pernah kita capai gitu kan dalam jurnalis ini gitu kan. Kemudian kita berpegang teguh tadi gitu kan pada independensi kita, jadi kita lebih enjoy aja sih nikmati tentang kehidupan di lapangan kita terbiasa. Pertanyaan selanjutnya nih bang, apa sih bang kelebihan sebagai jurnalis menurut pengalaman pribadi abang? Kelebihan sebagai jurnalis yang pertama itu kita punya akses ke narasumber, entah itu dari pihak kepolisian atau pengusaha dan sebagainya. Itu jadi kita linknya lebih luas sebenarnya. Kan abang kalau ingin membuat artikel harus berdasarkan narasumber. Nah, aku mau tahu sih bang, kalau nanti aku akan menjadi jurnalis seperti abang atau reporter atau membuat artikel online, bagaimana sih bang cara menghubungi narasumber tersebut gitu? Yang paling penting itu kita itu biasanya ada grup media atau grup wartawan. Di situ kita biasanya berbagi info narasumber atau kontak narasumber. Saat narasumber kita dapatkan, kita jangan lupa perkenalkan diri kita dari mana, media mana, dan dengan komunikasi yang efektif. Kita juga harus mention nama narasumber tersebut. Misalkan kita biasanya kan chat itu kan, halo bapak perkenalkan, tapi kita mention nama dia atau pangkat dia. Itu salah satu sebagai kita apresiasi dan pendekatan seperti itu. Nah, sekarang kekurangan menjadi jurnalis menurut abang gimana sih bang? Kekurangan sebagai jurnalis mungkin perlindungan hukumnya yang masih lemah gitu kan, intimidasi dan sebagainya itu masih terjadi. Seperti yang belum lama ini terjadi sih bang, yang kantor redaksi Tempo mendapat teror berupa kepala babi kalau nggak salah ya bang ya. Itu salah satu. Nah, kekurangan selanjutnya mau nanya lagi nih bang, kalau lagi kepepet misalkan buat artikel, namun narasumbernya itu kayak tidak bersedia untuk diwawancarai mungkin, Iya. itu gimana bang? Biasanya satu ya, kita harus menghormati hak jawab narasumber. Saat narasumber itu tidak mau memberikan tanggapan atau kayak kita hormati, tapi kita juga mencari alternatif lainnya. Kan masih banyak narasumber lain. Pertanyaan selanjutnya nih bang, saran abang untuk mahasiswa yang pengen mulai karir di bidang jurnalis itu harus kayak gimana sih bang? Misalkan aku nanti kalau udah lulus harus ini kalau ingin jadi jurnalis itu bang. Aku selalu belajar 3 kunci ya. Yang paling penting itu profesi apapun itu jangan menyerah gitu kan. Kita jangan menyerah dulu fondasi kita. Yang kedua itu kita latih berpikir kritis. Kita bagaimana sih kalau ada fenomena gitu kan. Kita misalkan ada kecelakaan gitu kan.
kita kan pasti orang awam kalau kita kecelakaan apa-apa kita akan sebenarnya dari jurnalistik kita harus tahu penyebabnya gitu kan, itu bagaimana kecelakaan itu terjadi. Yang ketiga itu kita komunikasi efektif, bagaimana kita komunikasi itu bisa sampai ke masyarakat atau narasumber bisa lebih memahami, melatih komunikasi berbicara yang efektif dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, kan saat ini lagi rame nih Bang, seperti clickbait, misalkan judulnya tidak sesuai sama isinya, misalkan judulnya tuh dia lebih-lebihkan Bang daripada isinya, itu gimana Bang menurut Abang? Sebenarnya harusnya ya setiap media yang terdaftar di Dewan Pers itu ada aturan mengenai clickbait tadi. Tapi kan itu kan urusan masing-masing redaksi gitu kan. Kalau tugas saya sebagai reporter, saya harus hanya menyampaikan informasi fakta di lapangan. Selebihnya itu kan urusan redaksional, ada editor dan sebagainya. Itu aja sih Bang mungkin yang dapat aku sampaikan. Jadi sekian untuk pertanyaan dan jawaban yang saya sampaikan kepada Bang Sulaiman. Itu sih dapat membuka pandangan baru bagi saya, insight bagaimana sih kayak cara bekerja sebagai jurnalis atau reporter, terus bagaimana tekanan yang dapat terjadi ketika menjadi jurnalis atau reporter. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya David Rahman. Di sini saya akan mewawancarai salah satu orang yang bekerja di bidang advertising atau periklanan. Bisa dikenalkan kan namanya Kak? Halo, nama aku Saskia, biasa dipanggil Saskia. Aku sekarang kerja di bagian social media spesialis di brand Momoyo Indonesia. Kalau boleh tahu nih Kak Saskia itu lulusan Universitas mana sama prodi apa ya Kak? Aku lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia, ilmu komunikasi, prodinya prodi Public Relation. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa yang membuat Kakak tertarik memilih karir di bidang periklanan ini Kak? Karena pertama pasti sosial media dari awal COVID sampai sekarang itu kan semuanya serba online, dan untuk sekarang brand besar itu tombak untuk mempromosikan dari branding, marketing, bahkan salesnya itu kan dari sosial media ya. Betul, Jadinya pastinya tombaknya utama itu sebenarnya dari konten kreator dan juga sosial media. Itu yang membuat orang tahu brand kita tuh apa. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, tanggung jawab Kakak tuh apa sih Kak, sama tugas Kakak tuh apa dalam bidang marketing di Momoyo ini Kak? Kalau aku kan mungkin sosial media juga, tapi juga sering tektokan sama anak marketing dan juga branding segala macam ya. Tugasnya aku pastinya buat brief, terus buat bukan cuma buat brief untuk konten video, itu aku ngedit, develop terus kayak bikin campaign baru, terus bikin brief untuk KOL, karena kita juga beberapa tuh ada kerja sama KOL di seluruh Indonesia yang mungkin itu di Jabodetabek dan semuanya semua Indonesia. Itu semuanya aku yang buat briefnya juga, terus mulai yang edit juga gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, Kakak kalau membuat konten itu menggunakan tools apa sih Kak, sama software apa aja Kak gitu? Kalau tools untuk konten misalnya IG post itu biasanya pakai Illustrator sama Photoshop, tapi kalau misalnya kalau dari video ya itu biasanya kita pakai CapCut yang pro ya pasti. Yang pro. Tapi kadang juga kalau misalnya bikin konten misalnya IG post yang apa ya bisa bergerak itu kan bisa pakai After Effects kan. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, skill apa sih Kak yang wajib dipunyai untuk bekerja di bidang periklanan Kak? Periklanan pastinya skill editing, pokoknya itu no debat, copywriting. Kalau untuk di sini berpikir cepat sih, harus cepat gitu. Untuk kedua skill untuk bahasa ya, bahasa. Mandarin dan bahasa Inggris itu harus setidaknya lo harus punya basic itu, karena di gempuran sekarang investor China pada datang di Indonesia, lo sedikit aja bisa ngerti bahasa Mandarin gitu. Nggak harus lancar, tapi at least ngerti gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak,
Gimana sih Kak kayak pengaruh perkembangan teknologi terlebih lagi buat pekerjaan Kakak sebagai marketing ya Kak gitu? Dapat membantu nggak sih Kak gitu Kak? Pastinya membantu sih, karena kadang-kadang brand kita juga misalnya nih, kalau aku untuk membantu brand, tapi kalau aku bisa punya konten sendiri di sosial media aku, itu bisa bantu branding aku dan sekaligus branding brandnya juga. Jadi biasanya mungkin ada beberapa konten kreator di sosial media dia, tapi dia juga ternyata kerja di salah satu brand gitu. Jadi orang itu mah, ini kakak-kakak turban itu bukan sih, jadi harus punya brandingnya sendiri sih. Dan itu kan bisa pastinya ya, kalau itu bisa untuk dapat uang tambahan. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana cara Kakak dalam menghadapi tekanan dalam bekerja Kak? Misalkan di guru-guru lain mungkin gitu, bagaimana cara Kakak gitu? Kalau guru-guru klien itu semuanya pasti itu udah harus mungkin salah satu basic skillnya lagi, harus berpikir cepat sama jangan gampang panic attack, itu harus sih. Terus kayak apa ya, jadi harus terbiasa dengan berbagai gempuran gitu, jadi harus dibiasain. Dan kalau bisa nih kita harus siapin backup plan, bukannya backup plan sampai B aja, tapi bisa kalau bisa sampai Z gitu. Jadi kalau misalnya one day suka kan kadang-kadang klien itu suka unclear instruction. Unclear itu bukan kayak misalnya gua kan nyuruhnya begini, tapi kan gua mintanya bukan unclear, itu bukan cuma revisi, tapi benar-benar rombak semuanya. Jadi kadang-kadang kita harus nyubahin backup plan-nya itu dari A sampai Z gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, kalau nanti aku terjun di bidang marketing, aku tuh harus ngapain aja sih Kak gitu? Apa yang harus aku persiapin gitu? Nah itu tadi aku bilang, persiapin pastinya basic kayak apa ya? Pastinya kreatifnya harus berbasic kreatif, copywriting, editing, tools dari Adobe semuanya tuh ya at least lo ngerti, lo paham. Dan sama satu lagi yang bahasa sih, itu no debat ya, pokoknya harus no debat bahasa Mandarin dan English itu karena kita nggak tahu nanti one day kerja sama apa, lo harus presentasi kan malu ya kalau misalnya gila nih gue mau bahasa Inggris kayak gitu, apa nih ngomong oke lah ada translate nya, tapi kan itu jadinya ngeliatin brand itu, are you serious nih your staff cannot speak English gitu kok, kayak gitu, kayak nggak siap jadinya kita gitu, maksud kayak makanya banyak nih orang-orang nih terutama fresh graduate baru di interview bahasa Inggris aja langsung kayak aduh interview bahasa Inggris gue gimana nih gitu, pusing nggak, sebenarnya nggak masalah, tapi at least terus nggak harus kayak lancar sampai native gitu, at least harus paham aja gitu, itu sih. Oke Kak, segitu aja pertanyaan dari aku. Pertanyaan tersebut dapat menambah wawasan atau insight aku nantinya untuk bekerja atau mengambil penjurusan. Sekian dari aku sama Kak Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Oke. Udah.